sampai melihat tanda lahir berbentuk plum di tubuh wanita itu. Barulah sang CEO menyadari bahwa ia salah orang. Wanita yang sedang dibuli di depannya adalah wanita yang bersamanya malam itu. Ternyata beberapa hari yang lalu di pesta perayaan, sahabat licik berusaha untuk naik pangkat, sampai-sampai meracuni minuman wanita itu, dan menipunya ke dalam kamar hotel. Akibat sahabat baiknya yang salah mengingat nomor kamar, wanita itu salah masuk ke kamar lain. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan CEO perusahaan yang juga telah diracun minumannya. Keduanya, seperti kayu dan api, memiliki pertemuan. Keesokan harinya, wanita itu baru menyadari bahwa dia ternyata tidur dengan CEO perusahaannya. Dia kemudian teringat tentang rumor di perusahaan bahwa CEO tersebut tidak dekat dengan wanita. Wanita yang takut diboikot itu terburu-buru melarikan diri, tetapi lupa mengambil foto sahabatnya. Di sisi lain, presiden yang kembali ke perusahaan segera menyuruh bawahannya untuk menyelidiki wanita dalam foto itu. Hasilnya ternyata, wanita dalam foto itu adalah artis dari perusahaannya sendiri. Dengan petunjuk yang didapat, presiden meminta asistennya untuk membawa sahabatnya yang licik ke kantornya. Tanya dia tentang di mana dia malam beberapa hari yang lalu. Sahabat yang cerdas ingin menikah dengan orang kaya. Melihat kesempatan yang ada di depan mata, langsung mengakui. Orang yang masuk ke kamar CEO malam itu adalah dia. CEO ingin mengganti rugi wanita cerdas itu. Terlihat sahabat cerdas itu dengan sedih menolak semua kompensasi, dan menyatakan perasaannya kepada CEO. Menyeratkan bahwa dia ingin status yang jelas. Presiden yang tak berdaya, hanya bisa membiarkan sahabat yang licik pindah ke rumahnya, dan memberinya kartu hitam tanpa batas. Kembali ke rumah, sahabat yang licik mulai merapikan barang-barangnya. Mulai dengan bangga menunjukkan kepada wanita lain bahwa dia segera menikah dengan orang kaya, menjadi nyonya dari keluarga kaya. Wanita yang khawatir tentang sahabatnya yang licik berusaha menasihatinya. Jangan sampai terjebak. Tidak disangka sahabatnya malah memperingatkannya. Mengatakan belakangan ini, presiden perusahaan sedang mencari wanita yang naik jabatan lewat tubuhnya. Membuat wanita itu sedikit ingat malam beberapa hari yang lalu. Wanita yang merasa bersalah akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, wanita itu bertemu dengan presiden perusahaan di hotel. Wanita yang merasa bersalah sebenarnya ingin segera melarikan diri. Namun, presiden memanggilnya dan memuji aktingnya yang sangat baik. Tidak disangka, adegan ini diketahui oleh bintang wanita, yang salah paham mengira wanita itu menggoda pacarnya. Langsung muncul rencana di benaknya, harus membuat wanita itu kehilangan reputasi. Besok di upacara pembukaan. Connie, kita sudah lama tidak bertemu. Dengar-dengar kamu akan mengadakan upacara pembukaan. Saya akan datang untuk mengucapkan selamat padamu di upacara itu. Chun-er, benar-benar senang kamu bisa datang. Kamu belakangan ini kemana? Ye Bui. Besok aku akan membuatmu pergi dari keluarga Xie. Kau akan mati terhormat. Lihat saja bagaimana kau bisa bersaing denganku untuk pria ini. Chuan-er, kemana kau beberapa hari ini? Aku tidak bisa menghubungimu selama beberapa hari. Aku khawatir sekali. Bagaimana kabarmu? Apakah pria itu baik padamu? Cukup, jangan berpura-pura lagi. Aku tidak akan terjebak lagi olehmu. Aku menipumu, Chuan-er. Apakah ada salah paham? Sebelumnya, demi peran, kamu membuatku mabuk. Kamu menipuku sampai ke tempat tidur sutradara. Kalau bukan karena kecerdasanku, aku sudah terjebak. Kebersihanku akan hancur karenamu. Karena kita sudah berteman baik bertahun-tahun. Aku memaafkanmu. Tapi bagaimana denganmu? Kau sekarang tidak merasa menyesal? Masih ingin menggoda pacarku, kan? Chun-er, apa yang kau katakan? Apakah ini salah paham? Kenapa saya tidak mengerti? Tidak mengerti itu baik. Apakah kamu berani melakukan hal-hal ini tapi tidak berani mengakuinya? Kalian ingat Liu Dao kan? Sebelum dia keluar, dia sudah mengingatkan saya. Ye Kenny, pelacur itu. Di depan orang lain satu cara, di belakang satu cara lagi. Dia dulu yang menggoda Lao Liu, lalu menggigit kembali, dan bahkan mengusir Lao Liu dari Xie. Sudah lama terdengar bahwa dia paling suka memanfaatkan tubuhnya untuk mendapatkan posisi. Sekarang buktinya sudah jelas. Aku rasa dia tidak punya muka untuk tetap di Xie. Chun-er, jangan menangis lagi. Kami akan membela keadilan untukmu. Ye Kei, Chun-er sangat baik padamu. Kamu bahkan masih begitu menganiaya dia. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku tidak pernah menggunakan cara yang tidak benar untuk mendapatkan peran. Chun-er, kamu sedang bicara apa? Aku hanya tidak ingin dimanfaatkan olehmu lagi. Di depan kita semua, kamu masih begitu angkuh, dengan penampilan yang mencolok. Dalam hati tetap rendah. Ayo semua bersama, berikan pelajaran untuk orang ini. Rasakan apa yang akan kalian lakukan. 10 menit lagi akan ada sidang. Apakah semua sudah siap? Tuan, baru saja ingin melapor kepada Anda. Ini Ye Kenny, datang mencari saya di awal persiapan. Ingin menggunakan aturan tak tertulis untuk mendapatkan peran utama wanita. Saya menolaknya dengan tegas. Saya tahu Anda membenci orang-orang yang tidak jujur seperti itu, Tuan Xie.
Saya tidak. Tuan Xie, Anda jangan percaya kata-kata wanita murahan itu. Dia memikat artis di perusahaan. Dan juga para eksekutif tingkat tinggi. Ini sudah menjadi rahasia umum. Hari ini aku akan membongkar topengmu. Biarlah CEO Xie dan semua orang melihat kebenaran tentangmu, Betang. Ye Kenny, kali ini kamu sudah kalah. Terlalu dekat dengan api. Wanita malam itu adalah dia. Berhenti. Peter, malam tanggal 28 Agustus. Apakah kamu di Hotel Four Seasons? Dua tuan. Ye Kenny sebelumnya selalu mengintimidasi saya. Karena dia lebih populer daripada saya. Saya juga tidak berani berbuat apa-apa. Zhao Chuiru memberitahuku bahwa dia sedang memikatmu. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Apapun yang dia lakukan kepadaku, aku bisa menahannya. Tapi dia ingin menculikmu dariku. Aku tidak bisa menahannya. Tuan kedua ternyata mencurigai identitasku. Beruntunglah aku sudah mempersiapkannya. Tanda lahir ini. Ternyata Nona Su adalah Su Chun. Kalian berdua terus mempermainkan saya. Saya bahkan menganggapmu teman terbaik saya. Tuan Xie, ini jas Anda. Tolong perhatikan perilaku dan ucapan Anda di lain waktu. Pacar Anda masih di sebelah. Saya tidak ingin dia salah paham tentang hubungan kita. Tanda lahir yang baru saja. Apa mungkin aku salah lihat? Sebenarnya apa yang terjadi barusan? Tuan Xie, jangan sampai Anda ditipu oleh wanita ini. Dia menjebak kita. Kami tahu jelas tentang masalah Cheng Er. Tahu apa? Hanya dengan beberapa foto ini bisa merusak reputasi seseorang? Tuan Xie, lihat ini. Saya sudah lama mendengar bahwa aturan Xie sangat ketat. Hari ini akhirnya bisa melihatnya. Jadi Tuan Xie juga merasa bahwa ini adalah perbuatan saya. Apakah foto ini nyata? Tidak percaya saya? Saya sedikit pusing. Ingin beristirahat sejenak. Bukankah kamu pernah bilang padaku? Apapun yang terjadi, kamu akan bertanggung jawab padaku. Tuan Xie, lebih baik kamu menemani pacarmu saja. Masalahku biar aku yang urus. Acara pembukaan segera dimulai. Masalah ini perlu diselidiki. Sebelum kebenarannya terungkap. Siapapun yang membuat keributan lagi, keluar dari sini. Ternyata bahkan kamu juga tidak mempercayai saya. Namun, kepercayaanmu tidak penting bagi saya. Apa yang terjadi malam itu, biarkan seperti tidak pernah terjadi. Huh, saya hamil. Bagaimana hasil penyelidikan tentang insiden Yekening? Saya bertanya pada beberapa orang di perusahaan. Terdapat Yekening. Bergantung pada ginjal. Aku tidak mau rumor. Aku ingin kebenaran. Aku memerlukan sedikit waktu lagi. Untuk memeriksa kronologi dan kebenaran. Setelah semua, terlalu banyak orang yang terlibat. Zhao, asisten khusus. Efisiensi kerja Anda belakangan ini semakin buruk. Saya pikir Anda percaya pada apa yang mereka katakan. Pada hari upacara pembukaan itu, saya hanya melakukannya untuk sementara agar mereka diam. Sebelum kebenaran terungkap. Tidak ada yang akan mempercayainya. Saya butuh waktu untuk memberikan kebenaran itu padanya. Anda begitu percaya pada Yekeni. Bagaimana dengan Siasu, Miss? Dia adalah pacar resmi Anda. Anda tidak akan pergi ke Afrika untuk menambang bersama asisten Zhao, kan? Maaf, Bu. Saya salah bicara. Asisten Zhao. Apakah saya gila? Mengapa saya selalu tidak bisa menghindari perasaan jijik padanya? Jelas Su Chen adalah dewa perempuan Nawen. Mengapa pikiranku dipenuhi olehnya? Dua Ye memiliki berita tentang Ye Kening. Berita apa? Bukankah dia di lokasi syuting? Nona Ye sedang hamil. Apa yang kamu katakan? Apa? Ye Kening hamil. Bekerja pun tidak bisa kerjakan. Pergilah. Kamu Keni? Kamu berani membayangkan anak tuan kedua. Bagaimana ya? Ye Keni tidak mungkin ingin menikah dengan keluarga Xie untuk mencapai tujuannya. Tidak boleh. Identitas master kedua hanya bisa menjadi milik saya. Saya perlu mencari cara. Saya perlu mencari cara.
Masih ada kesempatan. Jika saya juga mengandung anak duku. Kamu tidak akan memiliki kesempatan. Setelah semua, saya yang utama. Hahaha. Bagaimana jika kamu melihat dengan mata kepala sendiri saya dan duku? Kamu pasti juga akan sangat putus asa. Yekeni, kamu jangan harap merebut posisiku. Kamu datang. Temani aku minum. 2Y, kamu minum sedikit saja. Carilah dia hamil dengan anak orang lain. Aku masih tidak bisa melepaskannya. 2Y, wanita itu tidak tahu diri. Tidak sepadan dengan dia. Jangan bicara tentang dia. Baik-baik, aku tidak akan bicara. Nyonya Su menelepon dan bertanya. Apakah kamu mau bertemu dengannya malam ini? Dia minum minuman beralkohol kenamaanku. Jangan kenal dia. Tapi Nyonya Su mengatakan bahwa dia merasa sedikit tidak enak badan akhir-akhir ini. Dan sering juga merasa mual. Seperti puncaknya. Bukankah dia hamil? Mau tidak mau periksa? Haha. Sang Zizuo. Kamu bilang aku harus bagaimana, Paman R? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, sekarang pacarmu adalah Nona Su. Sedangkan Nona Ye sepertinya tidak mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan hamil dengan anak orang lain. Kau benar. Kau kurang minum, katamu benar. Nona Su adalah pacarku. Dialah orang yang seharusnya kujaga. Nyonya Su bilang dia janji bertemu dengan Anda di hotel tempat pertama kali bertemu. Mungkin ada kejutan yang disiapkan untuk Anda di sana. Pertemuan pertama. Tapi kenapa saya selalu merasa itu bukan Suchen? Hanya saja, kamu sendiri. Duk R, Anda minum terlalu banyak. Saya tidak minum terlalu banyak. 2 Tuan. Nanti Anda tidak boleh berkata begitu di depan Nona Su. Itu akan menyakiti hati Nona Su. Sekarang dia adalah seorang ibu hamil. Saya. Aneh, kenapa alamat audisi ada di Hotel Four Seasons? Sayang, jangan pikirkan terlalu banyak. Ibu akan bekerja keras untuk menghidupimu. Mengucapkan selamat untuk ibu. Semoga audisi hari ini berjalan dengan lancar. Halo, saya Ye Feng. Oh, dia datang. Nyonya Su. Bagaimana Bapak bisa minum sebanyak ini? Bapak mengalami beberapa kesulitan bisnis akhir-akhir ini. Jadi saya minum sedikit alkohol. Jadi saya tidak perlu menambahkan obat lagi. Nona keempat. Bagaimana kalau saya bantu mengangkat tuan kedua masuk? Ah, tidak bisa. Itu kamu. Tolong kamu balikan badanmu. Tutup matamu. Saya yang akan mengangkatnya saja. Oh. Baik. Aneh. Waktunya masih awal. Ya kan? Kamu juga cepat datangnya. Dia datang dalam keadaan mabuk. Tuhan saja membantu saya. RY, aku segera benar-benar memilikinya. Kakak RY. Kau buka mata dan lihat aku. Mengapa kau? Ada apa? Anda tidak mau saya siapa lagi? Anda lupa ya? Pertemuan pertama kita adalah di hotel ini. Hari itu, apakah orang yang kau cari benar-benar kau? Siapa kamu? Kalau bukan saya, siapa lagi? Anda pernah bilang akan baik kepada saya seumur hidup. Anda tidak ingat? Ini adalah. Nona, apakah Anda masih ingat ini? Ini adalah tanda lahir ini. Tapi mengapa perasaan saya selalu tidak enak? Sangat merepotkan. Beruntunglah saya memiliki cadangan. Paman R bukan hanya tanda lahir. Ada juga bau ini. Ciumlah. Bukankah Anda suka bau ini?
Bau apa ini? Inilah aromanya. Parfum ini adalah aroma malam itu. Aroma. Parfum. Ada apa dengan tuan kedua? Kamu bilang malam itu kamu menyemprot parfum. Iya, benar. Apa yang terjadi? Wanita itu bukan ibumu pada malam itu. Kamu sedang bicara apa? Dia tidak memakai parfum pada malam itu. Nona 2, Anda sedang bicara apa? Satu malam bersama ibumu berharga ribuan dolar, Nona 2. Kamu adalah pengganti. Kamu sedang bicara apa? Apa wanita hari itu adalah Jack? Iya, Jack. Benar, kan? Ini adalah ruangan yang benar. Tapi bagaimana bisa resepsionis masuk begitu saja? Ini adalah pekerjaan. Maaf mengganggu kalian berdua. Sepertinya saya salah masuk. Jangan pergi, lepaskan. Xie Jingzi, apakah kamu punya hobi khusus? Apa kamu ingin aku melihatmu bercinta dengan pacarmu di sini? Suatu hari nanti aku akan menjual mobilku padamu. Benar kan? Sekarang ngomongin ini masih ada gunanya? Xiu Zong, kamu sudah punya pacar. Masih suka menjaga kebersihan diri sendiri. Jelaskan saja, Su Chun. Apa maksudmu dengan ini? Saya bilang orang itu bukan saya pada hari itu. Pergi. Si Jinzi, apa yang kamu lakukan sekarang? Jangan gerak, biarkan saya istirahat. Mengapa kau bertengkar dengan pacarmu? Jadi kau ingin memanfaatkanku sebagai tameng, ya? Tidak ada pacar kecil, selalu kamu. Apa yang aku inginkan? Apa yang aku cari? Apa yang aku cintai? Selalu kamu. Akhirnya aku mengerti mengapa kamu selalu ada di pikiranku. Cinta dan rasa, semuanya adalah kamu. It was you that night, right? Tanda lahir apa? Bau apa? Tanda lahir dan bau unikmu. Maaf, sejak awal aku salah mengenali orangnya. Aku pikir Su Chen yang ada di malam itu. Jadi aku membawanya ke Ming Yuan. Jadi kau salah mengira Su Chun sebagai diriku. Janin di perutmu adalah milik kita. Bukankah? Jangan pikir dengan begitu aku akan memaafkanmu. Xie Jingzi, kau ini brengsek yang selingkuh. Apa? Selingkuh apa? Kau sudah tinggal serumah dengannya. Masih berani mengatakan tidak pernah berselingkuh dengannya? Tidak ada yang sebenarnya. Saat itu aku hanya memikirkan bagaimana mengganti rugi kepadanya. Aku pikir Su Chen adalah wanita pertamaku. Aku merasa tidak boleh mengabaikannya. Jadi aku membiarkannya tinggal di Min Yuan. Namun, aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi melakukan tindakan dekat, aku bersumpah. Lalu, kau benar-benar tidak pernah menyukainya? Dia cukup cantik. Tidak, benar-benar tidak. Aku hanya memikirkanmu. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada asisten Shao. Dia tahu semuanya. Dia bahkan mengira aku melihat ke panci sambil makan dari mangkuk. Aku sepenuh hati hanya memikirkanmu. Kenny, kamu sudah memaafkanku, kan? Tidak ada. Kamu yang punya. Hari upacara pembukaan itu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Hari itu jelas-jelas Su Chun yang memfitnahku. Aku percaya padamu, aku selalu percaya padamu. Tapi mereka mengeluarkan keluarga Xie. Aku hanya bisa menenangkan mereka terlebih dahulu. Cari bukti lagi untuk membuktikan ketidakbersalahan. Maaf ya. Bikin kamu menderita. Sungguh menyebalkan. Kalau begitu, bilang saja apa yang harus aku lakukan, akan aku lakukan. Asal kamu senang. Kalau begitu, coba teriak seperti anjing. Guk 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 guk. Guk guk guk. Kamu benar-benar belajar ya.
Di mana kewibawaan dan sikapmu yang hebat? Asalkan kamu senang. Aku bisa melakukan apapun. Tunggu sebentar, aku masih hamil. Hei, apa diagnosis yang salah? Saya tidak hamil. Kamu mau apa? Saya selalu memikirkanmu. Tapi Sucun adalah pacar resmi saya. Saya selalu ingin melakukan sesuatu untukmu. Tapi ada Sucun. Saya merasa sangat tersiksa secara mental. Satu sisi menderita secara fisik. Aku sangat tidak nyaman. Xie Jinzi, kau benar-benar tidak tahu malu. Sialan. Dia adalah istriku. Benar kan? Jadi, itu berarti sudah terbukti. Aku tidak mau desas-desus bahwa aku naik posisi dengan tubuhku. Aku tidak mau. Kalau begitu kita rahasiakan. Jangan kasih tahu orang lain. Tunggu sampai kamu mau resmi bersamaku. Kita akan terbuka lagi nanti. Bagaimana? Kamu bilang apa? Kau bilang anak itu dirayu oleh seorang rubah kecil. Apa yang kau katakan? Kau bilang anak itu dirayu oleh seorang rubah kecil. Aduh. Xiao Fei, tenangkan dirimu. Aku sudah mendengar orang-orang dari kalangan elit membicarakan hal ini. Apa dia berani membawa orang ke Mingyuan? Wanita seperti itu, aku pasti tahu kualitasnya. Ini kan hanya ingin naik pangkat dengan anak kecil itu. Tentu saja. Orang-orang kaya bilang, wanita ini sangat berani, ambisius sekali, sombong, melihat orang sepanjang hari. Mulutnya hanya bicara tentang yang kedua. Ingin mengukir nama tuan muda kedua. Pada dahi sendiri. Oh ya. Dan ada juga. Jika sedikit saja tidak sesuai keinginannya, dia akan menyalahkan orang-orang terhormat. Beberapa orang telah dihukum olehnya. Benar-benar memandang dirinya sendiri sebagai seseorang yang penting. Dia tidak akan pernah masuk ke pintu rumah keluarga kami. Ya, bagaimana dia terlihat? Lihat saja. Lihatlah mata ini. Jelas dia menyimpan niat buruk. Tidak ada niat baik. Dan alisnya juga. Dengan bentuk seperti itu, pasti dia punya sifat buruk. Ada juga bibir ini. Kelihatannya tidak beruntung. Oh, lihat saja. Ini jelas-jelas semua aktris. Lihat yang satu ini. Cantik dan aktingnya bagus. Kamu tahu, bukankah anak kecil kita ini punya selera yang buruk? Yang ini jauh lebih baik daripada si rubah kecil itu. Selamat untuk aktris baru kita, Yi Kenny. Serial pertamanya sebagai pemeran utama mendapatkan rating di atas juta penonton. Oh. Terima kasih semuanya. Hari ini kalian mau makan apa? Apa saja? Saya yang bayar. Baik. Kamu jelaskan padaku. Siapa yang merayu putraku? Aku terkejut besar. Eksekutif perusahaan jatuh cinta pada artis wanita. Ibu eksekutif datang ke perusahaan untuk menangkap. Apa? Cepat ceritakan. Siapa eksekutif yang jatuh cinta pada artis wanita? Itu dia, hehe. Sebenarnya, saya juga tidak tahu. Hai, jangan pergi dulu. Tapi saya yakin itu bukan CEO Xiao. Ini jelas dong. CEO Xiao tidak dekat dengan wanita. Semua orang di perusahaan tahu. Kamu tahu kenapa aku yakin bukan Xie Zong? Karena aku mendengar bahwa Xie Zong tidak tertarik pada wanita. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Xie Jingzi, oh Xie Jingzi, kamu juga mengalami ini. Serius? Anakku, masalah ini jangan kamu urus. Aku sudah sangat paham apa yang dipikirkan si rubah kecil itu. Kamu. Benar-benar kamu. Aduh. Kamu adalah pemeran utama yang terjebak dalam peran dari CEO Xie itu. Betul kan? Iya, saya. Aduh, ya ampun. Saya benar-benar mengejar bintang sampai bisa bertemu orangnya. Aku benar-benar sangat menyukaimu. Namamu Inkeni, kan? Iya, benar. Aku mau bilang. Aku ini adalah penggemar beratmu, loh. Aktingmu benar-benar luar biasa. Keadaanmu di drama itu. Terutama saat adegan menangis itu. Sungguh sangat mengharukan.
Jadi, maksudmu akhirnya kalian berpisah lagi? Tidak bersama. Aku tidak memberi spoiler kok. Oh, itu sangat disayangkan. Padahal mereka sangat cocok. Bagaimanapun juga, sungguh terima kasih banyak karena menyukai saya. Lihatlah dirimu. Sangat rendah hati dan berbakat. Bagaimana bisa ada gadis sebaik dirimu di dunia ini? Tante, kamu terlalu memuji saya. Saya hanya seorang aktris kecil. Masih banyak ruang untuk berkembang. Aduh, anakku kalau bisa menyukai aktris seperti kamu. Aku tidak perlu khawatir lagi. Ngomong-ngomong, anakmu kan eksekutif senior di perusahaan? Kamu sudah tahu itu? Ah, iya juga. Dia sendiri melakukan hal yang tidak tahu malu seperti ini. Masih ada yang tidak tahu? Hanya pacaran saja kok. Tidak segitunya juga, kan? Aduh, kamu tidak tahu pacaran aku itu. Sikapnya itu bagaimana? Yang paling aku benci adalah perempuan-perempuan di dunia hiburan yang licik. Mereka pikir bisa dekat dengan orang kaya dan langsung naik pangkat. Aku pasti tidak akan membiarkannya masuk ke rumahku. Tidak tahu bagaimana pendapat Ibu Jingzi. Mungkin juga seperti itu. Ah, aku bukan bicara tentangmu. Kau adalah gadis terbaik yang pernah aku temui. Mereka semua itu tidak bisa dibandingkan denganmu. Ngomong-ngomong, Tante, anak Anda namanya siapa? Anak laki-lakiku bernama. Anak laki-lakiku bernama. Nah, apakah kamu tertarik dengan anakku? Tidak ah. Baiklah. Aku tahu, kalian gadis kecil itu mudah malu. Aku hanya akan bilang seperti ini. Saya belum pernah melihat siapa yang bisa mengalahkan anak laki-laki saya. Oh, dia tinggi dan tampan. Otot perut berotot 8. Dari usia muda sudah sukses dalam karirnya. Tunggu sebentar, Bu. Apakah nama anak laki-laki Anda adalah Xie Furen? Chief Designer Jia sudah menunggu Anda di rumah. Aku sebentar lagi kembali. Nih, aku mau bilang sama kamu. Aku sudah lama melihat penampilan pacar anakku. Sejujurnya, dia nggak bisa dibandingkan dengan kamu. Kalau kamu memang tertarik pada anakku, aku akan mengatur pertemuan kalian. Sepertinya dia memang bukan Ibu Jingzi. Oh, Bibi, benar-benar tidak perlu. Baiklah. Kalau begitu panggil saja aku adik tiri. Apa? Ibu apa hubungan dengan Canary? Jika pesanannya berikutnya masih lambat, jangan lakukan itu, ya. Di mana asisten Sao? Berita terbaru dari Direktur Xie. Nyonya sudah kembali ke rumah tua. Kak, kalau begitu, aku lebih baik pergi dulu. Hei, kamu adalah adikku. Adik datang ke rumah kakak untuk bermain. Bantu kakak memilih beberapa baju. Ada masalah? Tidak boleh tidak setuju, kan? Kalau tidak, sikapmu itu. Aku sudah takut kamu akan membunuhku seketika. Kalau begitu, mari kita mulai. Mainkan, ayo mulai. Ambil itu. Wah, begitulah kalian memilih pakaian. Layanan di rumah nih. Mari kita pilih-pilih. Lihat apakah ada yang kamu sukai. Bukannya aku hanya ingin mendengarnya? Kamu sudah seperti adikku. Membelikanmu beberapa pakaian itu apa salahnya? Nyonya, lihat pakaian ini. Bagaimana kalau membeli yang ini? Yang ini juga bagus loh. Beli yang ini saja. Nyonya, beli, Nyonya. Totalnya adalah 3.587.200. Hanya beberapa pakaian ini. Kamu bilang berapa? Mama pakai kartu. Terlalu mahal. Adik ya, sepertinya kamu belum cukup mengenal kemampuan kakakmu. Ya ampun. Adikku yang baik. Handphone ini masih model tahun lalu, kan? Kalau begitu, kita ganti saja. Tidak perlu. Ibu yang bawa semua model terbaru. Ini. Saudariku yang baik. Layak untuk dimiliki. Yang terbaik di dunia. Ya ampun. Akhirnya, suatu hari aku juga beruntung dapat wanita kaya. Aku benar-benar hebat, teman-teman.
Ah, ada satu lagi. Aku membawa beberapa dasi. Kamu lihat, yang mana yang harus disimpan untuk tuan muda? Kecintaan Keli bagus. Biarkan Keli yang memilih. Tapi aku juga tidak tahu seperti apa keponakanku. Saya punya foto. Benarkah? Bocah kecil ini menelepon sekarang. Pasti ada niat jahat. Pasti lagi untuk cewek brengsek itu. Bukan, bukan. Anak laki-laki, kan? Setelah besar pasti sedikit nakal. Bagaimana kalau kita pergi makan di Black Pearl besok? Makanan di sana. Sungguh enak sekali. Baiklah, tapi kali ini aku yang traktir. Baik, 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 kamu yang traktir. Waktunya untuk bersaudara sudah hampir habis. Aku masih ada jadwal yang harus dikejar. Aku pergi dulu ya. Baiklah, selamat tinggal. Ibu Wang. Biarkan si kecil pulang malam ini dan kita bicarakan dengan baik. Baiklah. Memanggilku kembali karena urusan pacarku. Hari ini aku sudah katakan. Aku pasti tidak akan putus. Oke. Besok kamu harus temani aku makan di Black Pearl. Kita berdua sudah lama tidak makan bersama di luar. Ini sudah terjadi. Kamu harus temani aku makan di Black Pearl besok. Kalau tidak, aku akan datang ke kantormu, menangis, berteriak, dan gantung diri. Gantung diri di depan pintu kantormu. Tidak ada negosiasi. Inilah cara aku hidup. Bisa tidak? Ibu hanya perlu janji denganku. Tidak campur tangan dalam kehidupan pribadiku. Maka aku akan janji untuk makan malam besok. Ah, tunggu ah. Jangan sakit. Baiklah, pergi. Ini lebih baik. Jangan main-main ya. Tahu saya berani sembunyi di mana. Nyonya, saya pikir Anda sudah menyerah untuk mempertemukan mereka. Saya tidak percaya anak itu tidak akan tergerak setelah melihat Kyun. Tidak mungkin. HMPH, pertama bersumpah jadi saudara, lalu jadi adik. Kemudian jadi menantu. Inilah rencanaku, Nyonya. Rencana yang bagus. Nona Ye, silakan pesan terlebih dahulu. Satu gelas jus kelapa harganya 68. Daging sapi panggang harganya 569. Satu piring salad harganya 108. Ini kan hanya sehelai daun sayur? Nona Ye, apakah Anda sudah mempertimbangkan? Tunggu sebentar. Beri saya satu juga. Baiklah. Pasti tidak ada pantangan, kan? Tidak, saya sudah mengenal tempat ini. Atau biar saya yang pesan saja. Supaya kentang berempah Xiaomi 582, 3 porsi. 3 porsi. Oh, aku lupa memberitahumu. Nekatamu yang sulung juga akan datang. Dia bilang sudah lama tidak pergi makan malam bersama ibunya. Dia pasti harus datang. Jadi aku biarkan dia datang. Karena sudah berjanji untuk mengajak orang. Tidak bisa begitu pelit. Yikeni, bersemangatlah. 2 porsi. Ini. Mohon tunggu sebentar. Restoran ini adalah pilihan saya. Biarkan saya yang membayar. Oh tidak. Hari ini kamu sudah membelikan saya banyak barang. Makan malam ini harus saya yang traktir. Oh ya? Kamu baru bilang keponakan juga akan datang, ya? Aku selalu memuji dia di depanmu karena ganteng. Jadi harusnya kamu lihat seberapa ganteng dia, kan? Kamu belum menyerah? Kamu ngomong apa sih? Aku tidak mengerti ya. Aduh, saudariku yang baik. Kita semua sudah menjadi saudara perempuan. Aku sudah memanggil dia keponakan besar begitu lama. Kamu tidak bisa terus-menerus mencoba mempertemukan kita, kan? Aduh, tapi begitu melihat rubah kecil itu, hatiku tidak nyaman. Aduh, aku juga tidak memaksamu. Kamu hanya perlu setuju agar kakak bisa mempertemukan kalian. Jika kamu suka, ya, saudariku yang baik. Aku sudah punya pacar. Apa? Dan aku bilang padamu, pacarku adalah yang tertampan. Dan paling menarik yang pernah kutemui. Hei, itu karena kamu belum pernah bertemu putraku. Anakku itu punya tubuh yang bagus. HMPH, pesonanya. Begini saja, ya. Aku sudah hidup selama ini. Tidak pernah aku lihat siapapun yang bisa menandingi pesona anakku. Tentu saja kecuali ayahnya. Aduh,
Itu karena kamu ibu kandungnya. Tidak percaya? Tunjukkan fotonya. Ah, foto mana bisa dibandingkan dengan aslinya? Nanti ketemu dia, baru tahu. Aku tidak percaya. Pacarku adalah yang paling. Hei, nak, kamu kapan sampai? Hai, kamu ini, nak, kamu janji sama aku kemarin malam gimana? Kamu berani ingkar janji? Aku tidak mau dengar, aku tetap ngurus. Kamu bisa apa sih? Kerja lebih penting dari ibu, ya? Apa kamu sudah dewasa? Sayapmu sudah kuat? Apa kamu merasa sudah besar? Aku jadi tidak berani menarik celanamu dan memukul pantatmu. Hei, hei. Takdir, ya. Seperti yang kamu lihat. Anak durhaka. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita kan berkumpul sebagai saudari, untuk apa ada pria menyebalkan itu? Iya juga sih. Iya kan? Setelah makan, aku bawa kamu ke salon kuku. Ada salon kuku yang dikelola oleh cewek-cewek yang sangat bagus. Baiklah, baiklah. Siapa? Aku sudah makan di ruangan ini. Kalau orang di dalam tidak mau memberi tempat, aku akan menghancurkan toko kalian. Nona Su, maafkan saya. Kami sedang menyebabkan ketidaknyamanan. Mohon maklum. Bajingan kecil itu. Seperti yang kata si kura-kura. Wah, dia seperti ini. Saya belum pernah melihatnya. Kenapa ya saya merasa suaranya agak familiar? Kak Hu, kamu ini benar-benar menyebalkan. Kapan kamu akan membayar utang? Kalau belum bayar juga, jangan salahkan saudara-saudara yang datang menagih. Jangan begitu, Kak Hu. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Kamu bilang seminggu lagi. Bunga-bunga. Jika tidak bisa membayar, kau tahu akibatnya. Baik. Nyonya Su. Akhirnya aku menemukan kalian. Siapapun, aku di sini mewakili Nyonya Tua untuk berbicara denganmu. Nyonya Tua? Kalian salah orang, kan? Apa yang harus kau lakukan untuk pergi? Tuan, kamu sakit ya? Aku sudah bilang kalian salah orang. Beri aku jalan, Kalau begitu, aku akan langsung ke intinya. Berapa uang yang kau butuhkan untuk pergi? Tuan kedua, dengan statusmu, kau bahkan tidak layak memasuki keluarga Xie. Nyonya kedua. Ternyata dia adalah ibu dari Xie Jingzi. Membuat nyonya kalian datang untuk menemui saya. Dengan hanya ini, kamu tidak layak untuk berdiri. Kamu tidak seharusnya seperti itu. Langit tidak akan binasa. Hari-hari baik saya bersama Sucun akan segera datang. Apakah kalian masih menjalankan bisnis itu? Aku punya sesuatu untuk mengatakan padamu. Aku harus bepergian minggu depan. Aku akan berbicara tentang sebuah proyek di Prancis. Aku akan kembali seminggu kemudian. Baiklah. Apakah ibumu telah merepotkanmu? Ibu Jingzi belum pernah datang mencariku. Mungkin dia terlalu khawatir. Tidak ada yang mencariku ibunya. Tapi aku yakin dia pasti orang yang sangat terbuka. Tidak akan menolak kita. Ya, tidak akan. Apa ini? Bersama-sama mandi. Orang sebesar apa ini? Kita harus mandi bersama. Kita harus mandi bersama. Tidak tahu sedang mengunggah. Kita harus mandi bersama. Kencang. 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 Hei, kakak kenapa? Koni, apakah kamu ada rencana hari ini? Hari ini ada audisi. Ada apa? Aku mengundang pacar anakku ke rumah. Kak, kamu terlalu berani ya. Ini bukan terlalu berlebihan? Agak keterlaluan sih.
Lebih baik tunggu keponakanmu memikirkan semuanya sendiri. Perkembangan bebas, itu benar-benar tidak mungkin. Kamu tidak tahu. Saya sudah minta uang MA untuk mencarinya. Kalau begitu, merpati ini masih bisa dipertahankan. Tapi, Kak, saya bilang kamu harus menjaga batasanmu, ya, jangan langsung berbicara tentang jutaan. Tunggu sampai aku selesai mencoba. Aku akan mencarimu. Baiklah. Ibu, apakah menurutmu ini cukup berwibawa? Hampir. Bagaimana dengan ini? Oh, ini bagus, ini bagus. Begitu besar rumah ini. Sepertinya bisa diketuk dengan baik. Nona Shu, sebutkan harga yang Anda harapkan. Nyonya, Anda seharusnya sudah tahu. Saya adalah wanita pertama yang kalah di kebun terkenal dari tuan kedua. Dan juga satu-satunya. Tuan kedua sangat menghargai saya. Jadi saya dan Nona R benar-benar saling mencintai. Uang tidak bisa memisahkan kami, itu omong kosong. Jangan kira saya tidak tahu. Anda menggunakan nama Jinzi untuk pamer di luar. Kartu ini adalah sesuatu yang dengan sukarela diberikan oleh Nona R kepada saya. Bagaimana bisa disebut pamer? Semua ini adalah hak saya. Anda setuju, kan? Ibu. Diam. Sebenarnya Anda mau baca apa? Kekayaan keluarga Xie begitu besar. 300 juta tidak berlebihan, kan? Apa nama keluarga Anda? Tunggu sebentar, ya. Coba lihat ini, baru tahu apakah ini seharga itu atau tidak. Apa? Apakah 300 juta cukup untuk membeli anak ini? Sepertinya kamu sudah yakin kita akan mengambil anak ini. Setelah semua, dia adalah darah daging Jingzhu. Jika dia bersama perempuan hina itu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula, Jingzhu selalu tidak mau menikah. Atau berteman dengan gadis lain. Hanya bisa seperti ini. 1 miliar anak menjadi milik kita. Kamu bawa uang dan pergi. Tidak pernah boleh kembali ke kekaisaran seumur hidupmu. Nyonya, 3 miliar. 1 rupiah pun tidak boleh kurang. Baiklah, aku akan memberimu 30 juta terlebih dahulu. Sisanya akan diberikan 1 minggu setelahnya. Banyak dana. Perputaran membutuhkan waktu. Baik. Sampai jumpa minggu depan. Orang itu terlihat sangat akrab. Ada apa, Kak? Pembicaraannya tidak berjalan lancar, ya? 3 juta. 30 juta ya? Jangan bilang padaku itu 33. Bukan aku yang bilang. Kak, kamu terlalu dermawan, ya. Kamu pikir aku mau? Aku benar-benar terpaksa, kenapa? Ini apa sih? Bukan. Nepeku itu tidak memiliki sedikit pun kesadaran akan keamanan. Kamu tahu bagaimana aku bisa senang? Siapa yang bilang begitu? Aku mendengar angka ini dan merinding. Maukah kamu mencoba mengungkapkan wujud sebenarmu padanya? Siapa tahu dia akan tahu bahwa pacarnya suka berfoya-foya. Jadi menyerah. Kamu pikir aku tidak pernah mencoba? Setiap kali aku menyebutkan pacarnya, dia langsung seperti diserempet ekornya. Langsung melompat pergi. Ini juga salah dia.
Mewarisi gen dari ayahnya. Kenapa dia mewarisi otak cinta ini? Ai. Gadis itu adalah perusahaan kita. Maka pasti aku kenal. Lebih baik kamu beritahu namanya kepadaku. Aku akan mencoba meyakinkannya dengan logika dan emosi. Ada di daftar. Suchun. Suchun. Kamu kenal? Bukan hanya kenal, sangat akrab sekali. Kalau begitu, ceritakanlah. Aku akan memberitahumu. Astaga, ternyata dia adalah pelanggar tetap. Untung pacarku pintar. Tidak terjebak olehnya. Bukan yang saya katakan. Nekadernya keponakan besar itu terlalu bodoh. Dia sudah tertipu begitu saja. Tunggu, laporan itu juga palsu kan? Ah, jangan bilang tidak. Benar, jangan bilang tidak. Ayo, kita sekarang pergi ke rumah sakit. Tidak usah, rumah sakit ini bagian dari grup kami. Kamu. Hei. Ada apa yang baik? Aku mengerti. HMPH, rumah sakit bilang, tidak ada wanita bernama Shu Chen yang pernah ke kebidanan. Ternyata, aku sudah tahu. Dia berani sekali menipuku. Ah, aku punya cara agar wanita itu mendapat balasan yang ia layak dapatkan. Mari kita bangun bisnis. Yeah. Titik. Kalah sudah. Bisa. Tidak bisa, tidak bisa. Sebenarnya butuh berapa banyak kacang bahagia? Dia datang, dia datang. Segera catat, datang terlambat. Waktunya sudah hampir tiba. Uang yang tersisa? Aku sudah memikirkannya. Bagaimana jika kamu membawa uang sisa ini dan melarikan diri bersama cucuku? Risikonya terlalu besar. Apa maksudmu? Saya berubah pikiran. Saya tidak ingin memberikan uang ini, termasuk 30 juta yang saya berikan padamu sebelumnya. Kamu juga harus mengembalikannya padaku. Nenek, maksudmu apa? Percaya atau tidak, aku sekarang pergi memukul anak itu. Aduh, jangan gerakan janinnya. Kalau terluka, cucuku bisa terkena. Aku hanya bercanda. Cepat duduk, cepat duduk. Akhirnya tepat. Cepat transfer uangnya. Aku masih ada urusan. Jangan terburu-buru, pasien keluarga juga ada hari ini. Biarkan dokter Wang memeriksamu dengan baik. Periksa apa? Ada apa yang perlu diperiksa? Nyonya Du, tolong periksa pulsamu. Saya belajar pengobatan TCM. Lihatlah bagaimana keadaan anaknya. Nenek, apakah kamu meragukanku? Bukankah aku sudah menunjukkan laporan pemeriksaan kehamilan itu padamu? Aduh, kamu kenapa terburu-buru? Aku juga khawatir dengan kejadian barusan. Aduh, takut kamu mengalami masalah kehamilan. Biarkan dokter Wang memeriksamu. Ini juga demi kebaikanmu. Baiklah. Lalu, kau lihat saja. Nyonya itu tidak hamil. Kau bilang apa? Pemeriksaanku dilakukan di rumah sakit besar. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Aku sudah mengerti. Kamu tidak ingin membayar ini. Baiklah, sekarang aku akan membawa anak-anak untuk bunuh diri. Su, kau bodoh. Yeh, Chani. Bagaimana kau bisa di sini? Apakah kau takut aku akan mengungkapkan wujud sebenarmu? Kalian-kalian semua sudah tahu. Kau sudah melakukan hal-hal seperti ini. Masih takut diketahui orang? Saya awalnya berpikir setelah kejadian terakhir, kamu akan berubah. Tapi saya tidak menyangka bahwa keburukan seseorang sudah tertanam dalam diri. Cepat kembalikan uang itu. Surat panggilan pengadilan kemungkinan akan sampai ke rumahmu besok. Kali ini saya tidak akan membiarkanmu lolos, Satpam. Bagus sekali, Yekeni. Kau tidak hanya merebut RY, kau juga ingin merebut kemewahan dan kekayaanku. Kau RY. Lepaskan aku. Iya, dia pacarku. Ibu, Connie. Connie? Ini sebenarnya bagaimana sih? Diam? Apakah aku sudah memintamu untuk berbicara? Kakakku. Bukan.
Kamu memanggilnya apa, Kak? Nanti akan aku jelaskan. Tidak, aku hanya pergi sebentar. Kapan hubungan kalian jadi sebaik ini? Apakah aku sudah memintamu untuk duduk, berdiri dengan baik? HMPH. Berapa banyak uang yang kau butuhkan agar kau meninggalkan putraku? Saya tidak butuh uang, HMPH. Berputar-putar sejauh ini. Apa kau tidak hanya menginginkan uang? Kau memang lebih hebat dibandingkan Shu Chun. Ibu, Emma Kelly bukan orang yang Anda pikirkan. Apakah saya sudah meminta Anda untuk berbicara? Tidak peduli Anda percaya atau tidak. Saya benar-benar mencintai Jingzi. Dan saya juga sudah membicarakan hubungan kami sebelumnya. Saya mencintainya bukan karena uang. Juga bukan karena status sosial. Tetapi karena dia adalah Xie Jingzi. Selama waktu yang saya habiskan dengan Anda, saya benar-benar sangat senang. Saya juga benar-benar menganggap Anda sebagai saudara perempuan. Tapi jika Anda benar-benar ingin memisahkan kami. Maaf, saya harus berdiri di sisi lawan Anda. Ibu, selain Anda tidak ada yang lain. Cukup. Saya tanya, berapa banyak yang Anda butuhkan? 100 juta? 200 juta? Saya sudah bilang, bagaimanapun juga, saya tidak akan meninggalkan pemandangan ini. Hahaha. Aduh. Ternyata jadi nenek jahat itu rasanya seperti ini. Saya tanya berapa banyak kacang bahagia yang kamu butuhkan untuk bermain. Tidak bisa. Kakak, kamu membuatku ketakutan. Haha, kamu lupa. Aku selalu ingin kau menjadi menantuku. Sekarang impianku terwujud. Mama, bisakah kau tidak seperti ini? Kau lihat, Kak Aisin jadi ketakutan. Oh ya, kalian bisa tidak memanggilnya dengan sebutan saudara perempuan? Sangat aneh dengan pangkat seperti itu. Hehehe. Tapi keponakan besar ini sudah saya panggil selama setengah bulan. Sekali dua kali memang sulit untuk diubah. Yekeni. Sudah. Tertawa dan bercanda. Kapan kalian berdua akan bertunangan? Saudara kita baru saja mulai berkencan. Waktunya masih lama. Mari kita lihat lebih dulu. Betul juga sih, setelah semua pria ini berubah terlalu cepat. Lebih baik kita perhatikan lebih banyak lagi. Ibu, di pihak mana sebenarnya Anda? Ya. Lagi pula, kamu masih punya banyak tempat yang belum kamu kunjungi. Tempat yang bagus apa? Nanti kamu akan tahu. Panggil Kak Ye. Halo Kak Ye. Ibu, ini tempat bagus yang kamu maksud? HMPH. Apa hari dewa ini? Hahaha. Kau bukan dirimu. Bagaimana aku tahu? Iya, segera. Segera kuda. Naik. Yekerni. Nenek ini, datang bersama kita minum sesuatu. Nanti ibu tidak boleh membawa dia ke tempat seperti ini lagi. Anak laki-laki, tambah semangat ya. Ibu menantikan cucu. Kamu bisa. Lihat siapa aku. Saya sudah melihat dengan jelas tentang Xie Jingzi. Haha. Terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Saya memiliki banyak hal ingin saya sampaikan. Untuk para penonton yang mencintai saya. Untuk para produser yang mendukung saya. Dan untuk kalian yang selalu mendukung saya, yang paling saya cintai. Saya bukanlah orang yang sangat percaya diri. Saya juga tidak pernah merasa bahwa saya adalah orang yang sangat istimewa. Tetapi saya bertemu dengan sekelompok orang yang hangat. Mereka membuat saya menyadari bahwa saya layak dicintai. Membuat saya menyadari bahwa cinta adalah melodi utama kehidupan. Sejak saat itu, semua yang saya temui adalah kebahagiaan. Semoga semua orang berbahagia selamanya. Mimpi menjadi kenyataan.